Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhijah dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kehidupan masa praaksara terhadap kehidupan masa kini. Pertama, aspek kepercayaan. Pada masa praaksara, manusia purba mulai mengenal kepercayaan akan adanya kekuatan lain dari luar dirinya. Sebab itu, mereka mendekatkan diri dengan cara mengadakan berbagai upacara seperti pemujaan, pemberian sesajen, dan paling menonjol ialah upacara orang meninggal. 2. Aspek ekonomi. Ada 3 jenis aspek ekonomi atau cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. A. Masa berburu dan meramu. Manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari atau menangkap binatang yang tersedia di alam. Dengan cara hidup ini disebut food gathering. B. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia sudah tinggal menetap dan mulai bercocok tanam. Manusia pada masa ini tidak lagi bergantung pada alam, tetapi sudah memproduksi makanan sendiri atau dikenal dengan food producing. C. Masa perundagian. Masa perundagian di mana kegiatan ekonomi manusia semakin maju dan manusia mulai mengenal istilah barter. Mereka pergi ke tempat lain untuk menukar barang. Pada masa inilah asal dari kegiatan perdagangan. 3. Aspek sosial dan budaya. Pada awalnya manusia tinggal secara nomaden berpindah-pindah dikarenakan mereka belum bisa memproduksi makanan sendiri. Tempat tinggal yang mereka pilih di dekat aliran sungai dan tepi pantai. Pada awalnya, manusia tinggal secara nomaden, berpindah-pindah dikarenakan mereka belum bisa memproduksi makanan sendiri. Tempat tinggal yang mereka pilih di dekat aliran sungai dan tepi pantai. Pada masa bercocok tanam, manusia mulai hidup menetap di suatu perkampungan. Mereka mendirikan rumah yang tinggi untuk menghindari binatang buas. Masa praaksara diakhiri dengan masa perundagian. Pada masa ini sudah ada pembagian kerja, masing-masing masyarakat tersusun menjadi kelompok yang majemuk, seperti petani, perajin, pedagang, dan lain-lain. 4. Aspek teknologi. Manusia praaksara awalnya menggunakan perkakas dari batu dan tulang. Mereka memanfaatkan untuk berburu, memotong, dan menguliti hewan. Batu yang digunakan masih kasar dan belum diasah, contohnya kapak perimbas dan kapak genggam. Seiring berjalan waktu, batu tersebut diperhalus. Ini terjadi pada masa bercocok tanam, contohnya kapak persegi dan kapak lonjong. Pada proses penemuan api merupakan bentuk inovasi penting. Berdasarkan data ekologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun lalu. Pada periode manusia Homo erectus, api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin, untuk memasak makanan dengan cara membakarnya. Api juga digunakan untuk mengusir hewan buas.